Ada juga namanya Sendang Derajat, itu ada semacam sumber air yang memang ya itu kalau menurut masyarakat situ disucikan. Gitu. Dan yang terkenal adalah Pasar Dieng. Pasar Dieng terkenal sebagai pasar gaib di situ. Nggak ada wujudnya? Ya kalau yang percaya, jadi gini, banyak orang-orang yang memang membuktikan eksistensi dari pasar gaib dengan cara berkemah di sekitar pasar gaib. Tapi diperbolehkan itu? Sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh, tapi resiko tanggung masing-masing. Cerita misteri ada di sekitar. Ya Mas, nih saya ada tiket mau menceritakan kecemasan saya. Oke. Ya, sebelumnya dengan Mas siapa? Saya Ijul. Mas Ijul. Oke, teman-teman di rumah, kita kedatangan Mas Ijul hari ini dan dia membawa tiket yang artinya hari ini akan menceritakan kecemasannya. Seperti apa kecemasannya? Kita akan dengarkan sesaat lagi. Oke, Mas Ijul. Siap Mas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana pekerjaan, lancar? Lancar, alhamdulillah. Lancar, alhamdulillah. Oke. Hari ini datang ke sini sudah bawa tiket, pastinya ada sesuatu yang pengen diceritain. Ceritanya seperti apa sih? Ya sebenarnya ceritanya lebih ke ini ya, ada hubungannya dengan hobi. Hobinya apa by the way? Hobi saya itu kan naik gunung nih, istilahnya kan naik gunung. Ya memang kita sama-sama tahu lah ya yang namanya gunung itu kan ya kita ini bertamu sebenarnya di situ. Banyak hal-hal ini ya. Betul, banyak hal-hal yang memang ya di luar nalar sih. Betul. Cuman memang balik lagi ke niat kita ke situ gimana. Kalau emang niatnya buat cari hal-hal yang begitu pasti akan dikasih lihat gitu kan. Betul. Apalagi kalau di gunung ada yang mungkin tujuannya buat cari wangsit atau apa gitu. Iya, itu juga sama sih. Cuman memang balik lagi sih alhamdulillah memang selama naik gunung aman. Tapi ada satu cerita yang memang ini ya sekalinya dapetin hal kayak gitu ya terlalu keinget jadinya gitu loh. Tapi by the way sebelum lanjut, gunung-gunung mana aja yang udah pernah didatengin? Ya gunung sih paling Pulau Jawa ya, sama paling yang paling jauh ya Lombok sih, di Rinjani sih. Rinjani, Semeru, Slamet. Itu sih paling yang memang umum didaki sama orang-orang sekarang nih. Buat sampai saat ini? Sampai saat ini. Gak betul. menutup kemungkinan pergi tempat lain-lain yang ya, jauh? Ya memang ada rencana ke Pulau Sumatera, dari Gunung Kerinci rencana. Kerinci itu di Sumatera? Sumatera Barat sih masuknya itu Barat ya, Jambi. Barat, Jambi. Di Kerinci juga ramai ya untuk pendaki-pendaki gitu? Ramai karena Kerinci itu adalah gunung api tertinggi di Indonesia. Gunung api tertinggi dia. Jadi kirain saya api tertinggi Merapi, bukan? Bukan. Kalau Merapi justru nggak masuk Seven Summit Indonesia, hanya Seven Summit Pulau Jawa dia. Dan memang Merapi ini udah hampir 6 tahun ini tutup, 6-7 tahun ini tutup, tidak ada pendakian di sana. Karena ini ya yang kita dengar di berita kan buat kebelakangan kemarin kan dia cukup aktif gitu ya. Betul, memang lagi aktif. Wedus gembel dan segala macamnya itu. Betul. Terus tadi lanjut ceritanya? Iya, memang ini ada satu gunung yang kalau saya boleh cerita yang memang orang-orang taunya ini gunung terpanjang di Pulau Jawa. Disebut gunung terpanjang karena memang rata-rata orang buat naik gunung ini tuh bisa butuh waktu 3-4 hari dari mulai sampai start sampai puncak dan sampai turun. Gitu. Jadi gunung ini memang terkenal panjang gunungnya dan melintasi beberapa kota di situ memang. Yang mana itu startnya itu kan dari Probolinggo atau Baderan, turunnya nanti di satu lagi tuh daerahnya tuh Bondowoso. Oh, berarti gunung daerah timur ya? Argopuro, namanya Gunung Argopuro. Oke. Argopuro itu kalau di kilometer itu total bisa sampai 57 kilometer. Gitu. Jadi memang disebut gunung terpanjang kedua lah di Indonesia gitu ya. Memang kalau dari cerita ini kan kebetulan saya mendakinya itu 4 hari 3 malam. Kebetulan. Totalnya. Start dari bawah sampai turun ke bawah itu ya 4 hari 3 malam. Kalau di malam pertama sih memang nggak ada hal-hal yang aneh ya. Karena memang ya balik lagi sih kita kan niatnya kan nggak macem-macem. Betul. Biar gimana pun kita menghormati kearifan lokal yang ada di sana dengan cerita-ceritanya. Kita cukup ya nggak ngelakuin hal-hal yang memang tidak dilarang. Gitu. Tapi by the way, berarti ada satu malam itu belum sampai, masih di jalan?
Ya 2 malam, total 3 malam. Ya, berarti di malam itu belum istilahnya ngebangun tenda dan segala macam gitu. Jadi kita kalau di Argopuro itu memang idealnya adalah 3 malam kan. Di malam pertama kita akan stop di satu spot atau satu pos namanya Cikasur. Itu bongkar tenda di Iya, situ. bongkar tenda, masang tenda karena buat kita perjalanan otomatis kita harus bermalam di situ. Oke. Karena memang kan ada aturan tidak tertulis dalam hal naik gunung nih Mas. Gitu. Kalau saya boleh sharing, yang mana memang mungkin bagi beberapa orang naik gunung malam itu biasa gitu kan. Oke, Tapi kalau saya sendiri, saya big no. Yang namanya naik gunung malam itu menurut saya enggak ya. Karena satu, ya kita menghormati yang ada di situ. Betul. Terus juga ya intinya nggak direkomendasikan aja sih, gitu sih. Makanya kemarin memang pas naik itu ya di malam pertama nggak aneh-aneh. Nggak dilanjutin. Nggak, ya biasa aja gitu kan. Ya kita masuk malam kedua karena memang perjalanan cukup panjang, makanya butuh sampai 3 malam. Di malam kedua ini, ya mungkin di sini start awal segala macam keanehan. Oke. Tapi itu udah sampai puncak malam kedua? Malam kedua belum. Belum. Oke. Belum. Jadi puncak itu di hari ketiga biasanya. Malam kedua belum sampai puncak. Kebetulan ini kami mendakinya ini private trip. Jadi private trip itu hanya ada 9 orang yang mana semua kebutuhan itu sudah diakomodir oleh trip organizer. Sekarang naik gunung enak nih ya kayak gitu ya. Oh ya ada apa istilahnya guide-nya ya? Ada guide-nya. Jadi kita nggak usah lagi bawa tenda, nggak usah lagi bawa logistik, bawa alat masak, itu sudah disediakan semua. Oke. Nah memang karena ini gunungnya panjang, otomatis kan nguras tenaga juga kan. Nah dari tenaga ke psikis, nah terus jadinya ke sugesti segala macam. Yang awalnya kita nggak pengen mikir macem-macem, malah dikasih hal yang macem-macem. Jadi otomatis ya? Otomatis jadinya. Gitu. Jadi kebetulan kita mendaki bersembilan, ada juga dari kelompok lain. Nah itu yang akhirnya gabung sama kita di satu spot di malam kedua. Jadi ada satu spot di Argopuro itu namanya Rawa Embik. Rawa Embik itu sebelum ke puncak kita ngecamp di situ, bangun tenda di situ. Dan juga kebetulan saat itu api unggun walaupun sebenarnya nggak diperbolehkan, tapi karena hutan ya? Karena hutan, betul. Karena sabana luas. Tapi kita di situ api unggun. Bikin api unggun. Bikin api unggun ya. Saya ingat waktu itu malam itu kami itu makan malamnya dibuatkan ayam kecap. Oh sama yang bawa itu tadi. Oleh trip organizer kami itu dimasakin ayam kecap segala macam. Tapi sorry, pas berhenti di situ itu beneran cuma rombongan satu itu atau ada rombongan lain dari grup? Hanya ada 2 rombongan. 2 rombongan. Rombongan saya bersembilan, berlima belas sama timnya. Rombongan lain tuh ada sekitar 4 orang, 4-5 orang. Oh, jadi ada belasan orang di daerah situ betul, ya? Betul, ada belasan orang. Okay. Ada belasan orang di situ. Nah, ya udah kita namanya pendaki kan biasanya dalam satu spot itu walaupun baru kenal langsung akrab kan. Kita akrab segala macam, bikin api unggun di situ ngobrol-ngobrol. Nah, sebenarnya ini ada yang namanya kalau teman-teman naik gunung tuh biasanya tahu gini ya. Kita tuh kalau naik gunung itu jangan sampai bakar tulang bekas kita makan. Oh, gitu. Iya, jadi Okay. sebenarnya gini ya. Saya juga ini sih nggak penasaran ya, maksudnya gini. Saya nggak pengen coba-coba nih, katanya nggak boleh nih bakar tulang nih, entah itu tulang ayam, tulang ikan kita bakar di api unggun itu. Katanya mengundang makhluk-makhluk halus. Gitu. Yang umumnya terjadi ya biasanya kuntilanak biasanya gitu kan, yang dia dengar suara-suara kan. Kalau yang dipercaya banyak orang itu semakin suaranya pelan semakin dekat gitu biasanya. Tapi ya sih sebenarnya gini, saya pernah juga tuh zaman kuliah waktu itu tuh coba naik gunung, cuman mungkin itu gunung cemen kali ya. Gunung gede, Gunung Papandayan yang gitu-gitu juga sih itu sih. Oh, enggak ya? Gede sih. Ya cuman waktu itu mungkin belum pernah dengar cerita kayak gitu, jadi nggak terpikir sih kalau bakar tulang aja itu adalah salah satu jenis hal yang dilarang. Mengundang biasanya. Dari baunya itu kan udah pasti beda kan, bau tulang gitu kan. Jadi, nah entah kenapa mungkin ada yang nggak sadar di situ. Ya udah abis makan, dibakar. Tulangnya dibuang ke perapian. Oh, api unggun itu. Api unggun itu, mungkin dibakar asal dilempar apa gimana kan. Itu kan hal-hal kayak gitu biasanya memang nggak langsung ya. Biasanya nggak langsung kan. Terus juga memang di malam itu
saya sedikit mengakui kita ini kurang menghormati tempat itu. Gara-gara? Ya kita terlalu berisik, ngomongnya kenceng, bahkan tertawa kenceng banget, ya ngakak-ngakak gitu kan. Ya, mungkin nggak sadar, saya juga nggak sadar di situ bahwa kita mungkin sebenarnya ini mengganggu nih yang ada di sini nih, gitu. Nah hal ini memang dialami oleh teman saya dan saya juga sendiri ngalamin gitu. Tapi saya juga kalau saya gini, saya kalau nemuin hal-hal yang aneh di gunung, saya nggak mau langsung ceritain di situ. Oh jadi ditanam dulu sampai besok turun gitu ya? Okay. Biasanya gini, saya nanya ke partner saya nih, gitu kan, denger ini nggak? Gitu. Enggak, kalau enggak yaudah lanjut. Ngeliat ini nggak? Enggak, oh yaudah kalau enggak lanjut, gitu kan. Nah memang pas baru sampai itu kebetulan sampainya sore. Sebelum maghrib itu, saya ngelihat kayak apa ya? Kayak kakek-kakek sebenarnya gitu kan. Tapi itu maksudnya hari setelah malam bakar tulang itu? Enggak, pas baru sampai. Pas baru sampai, oke. Pas baru sampai. Jadi ini sebelum bakar ini nih. Sebelum acara bakar-bakar. Sebelum bakar ini, saya ngeliat sosok itu tuh. Dan ternyata memang sosok itu sosok yang sama yang dilihat sama teman saya. Bahkan teman saya tuh sampai teriak-teriak malam itu. Teriak-teriak. Ya saya nggak tahu kenapa ya. Jadi menurut cerita dia pas kita udah sampai bawah, dia ini ditampakin sosok kakek-kakek besar gitu. Gitu kan. Ya kita mikirnya ini kita salah apa sih sebenarnya sampai diganggu gitu loh. Diganggu gitu. Nah, mungkin gini, ketika malamnya teman saya ini ada yang bakar tulang apa gimana, rombongan yang lain itu yang kita baru kenal, dia bakar dupa di situ. Bawa dupa. Bawa dupa. Tadinya niatnya mungkin buat menjauhkan mungkin menjauhkan dan minta maaf istilahnya gitu kan, minta maaf atau menebus kesalahan dengan cara bakar dupa biar seneng kali ya apa gimana gitu kan, kita nggak paham gitu. Ya udah memang saat itu camp area itu memang dingin banget gitu, dingin banget dan memang Gunung Argopuro ini terkenal termasuk jarang yang didaki karena panjang gitu kan, jarang banget didaki. Jadi saat itu juga ya satu area Rawambik itu cuman ada dua grup aja gitu. Oh. Jadi memang ini apa namanya bukan jadi tujuan favorit anak-anak gunung gitu. Sebetulnya favorit, dibilang favorit, tapi memang ya harus apa ya, modalnya harus besar sih. Tapi ini sama Rinjani itu beda apa? Beda. Apa satunya? Beda. Kalau Rinjani kan memang dia gunung yang termasuk primadona ya. Dia kan banyak ininya, yang terkenal itu Danau Segara Anak. Terus juga Ranukumbolo. Ranukumbolo itu di Semeru. Oh, beda lagi ya? Beda gunung. Itu beda gunung, tapi memang yang terkenal danaunya di situ. Gitu. Jadi ya memang termasuk gunung yang sebenarnya banyak orang pengen daki, tapi ya butuh mental, butuh fisik juga, butuh finansial juga ke situ. Oh iya, karena harinya panjang pasti dananya juga lebih dibanding gunung-gunung yang standar ya. Betul. Okay. Dan memang ya ini saya bocorin di sini sih ya. Saat itu memang kita naik gunung ini dari pos base camp sampai pos 2 apa kalau nggak salah tuh, itu naik ojek. Sebenarnya nggak boleh naik ojek itu, sebenarnya nggak boleh. Makanya kalau lagi naik ojek kita nggak boleh tuh ngerekam tuh. Sebenarnya nggak boleh. Tapi saat itu kita dibantu ojek. Kalau nggak dibantu mungkin sampai kamarnya bisa malam sih, karena terlalu panjang jalanannya. Itu ya memang. Ya udah kita mikir gitu, gara-gara bakar tulang itu tuh yang akhirnya ada sosok kakek-kakek nih di tempat itu gitu, yang saya juga lihatnya samar-samar tapi saya yakin itu kakek-kakek. Iya, samar-samar tapi kesannya begitu nyata gitu. Kepikiran sih memang. Oke, tapi yang notice itu cuma 2 orang. Yang notice 2 orang. Oke. 2 orang. Terus? Ya udah kita kelar di Rawambi segala macem pagi. Tapi nggak terjadi apa-apa di malam itu, maksudnya dia nggak melakukan sesuatu hal yang bikin kalian atau dari 2 orang itu takut atau teriak atau melakukan hal lain gitu. Untungnya sih nggak larut sampai situ ya. Jadi kayak ibaratnya udah close di situ ya. Yang paling parah ini teman saya ini sampai teriak-teriak sih. Kita mikirnya dia kenapa? Ngigo, mikirnya kita ngigo gitu kan. Baru setelah turun dia ngomong, bener-bener katanya pas tidur di tenda. Jadi di depan sini begini nih. Itu merinding gue. Iya. Begitulah. Gitu dan saya juga lupa sih saat itu, saya nggak konfirmasi apakah Mas sama nggak sih bentuknya begini. Nah itu saya nggak konfirmasi itu tuh, karena emang saya kalau naik gunung
ketika mendapatkan hal-hal kayak gitu nggak heboh sih untungnya gitu, nggak yang ih ada itu tuh denger ini nih gitu, biasanya enggak sih. Tapi yang tadi apa namanya temennya Mas Ijul itu dia apa namanya nggak cerita juga pas setelah kejadian itu, nunggu sampai bawah. Jadi baru cerita gini, ada teman saya perempuan gitu, dia cerita, kamu kenapa Mas waktu di Malam-malam. Rawambik itu teriak-teriak gitu kan, ngigo atau apa gitu. Baru di situ dia cerita pakai bahasa Jawa, saya kan nggak begitu paham bahasa Jawa, tapi ngerti sih artinya sedikit-sedikit. Dia intinya, ya saya ditambakin Mbak di depan muka saya persis. Wujudnya apa tuh? Ya kakek-kakek, bener-bener kakek-kakek. Kakek-kakek maksudnya dari kakek-kakek biasa apa kakek-kakek yang serem atau rambutnya gimana? panjang, putih gitu kan, pakai pakaian serba putih. Itu yang saya juga lihat serba putih semua. Gitu. Tapi ya saya ngelihatnya bukan sosok yang sebenarnya mengganggu, serem enggak sih, tapi ya namanya ini kan tetap ke sugesti juga kan. Pasti. Oh gitu, jadi memang dia ceritanya pas udah ditanya udah sampai bawah gitu ya. Udah sampai bawah. Bukan dia bangun tidur terus cerita sama teman-temannya gitu ya. Bukan. Itu kan malam kedua. Akhirnya kita lanjut nih paginya di hari ketiga. Kita lanjut buat ke puncak sekaligus ke camp area. Ada nama camp area itu Danau Taman Hidup. Danau Taman Hidup itu memang perjalanan itu dari jam 9 pagi. Okay. Saya saat itu sampai di Danau Taman Hidup itu jam 4:30 sore, hampir jam 5 lah. Oh lama ya. Jam 5 sore, iya. Dan memang guide kita udah bilang, ini panjang perjalanan, jadi kalau bisa jangan terlalu lama istirahat, karena takutnya jangan sampai kena malam gitu. Dan memang ada hal yang terkenal, dari Rawambik itu ke danau itu ada namanya Cemoro Limo dan hutan lumut. Cemoro Limo berarti pohon cemara ada 5. Betul, memang pohon cemara ada 5. Sebenarnya pohonnya banyak, tapi yang terkenal tuh 5 katanya. Cemoro Limo ini adalah gerbang sebelum hutan lumut. Nah, memang hutan lumut ini juga termasuk yang terkenal nih, banyak cerita-ceritanya nih di sini nih. Yang katanya banyak yang memang ngalamin. Saya sendiri sebenarnya ngalamin gitu. Itu kan memang perjalanan itu ya agak panjang. Saat itu sampai Cemoro Limo itu kita masih jam 2:30 sore. Oh, artinya perjalanannya lebih cepat. Sebenarnya lebih cepat, betul. Okay. Sebenarnya bisa lebih cepat. Dan saya bilang ke pasangan saya waktu itu, ke partner saya, kita ini ya jangan terlalu banyak istirahat gitu. Ya kita jalan cepat segala macam. Dan memang saat itu kaki saya tuh sempat cedera di situ. Ankle saya sempat kena di situ. Akhirnya udah saya nggak bisa yang namanya jalan cepet tuh. Nah nggak tahu kenapa pas sampai hutan lumut ini, rasa takut saya ini lebih besar daripada rasa sakit saya di kaki. Oh, gitu. Tapi maksudnya pas masuk ke area situ langsung ada ibaratnya kalau orang main musik ada intro yang ngasih tahu bahwa sini serem nih gitu, apa gimana sih? Vibe-nya sih beda, langsung beda. Jadi saya benar-benar drastis banget dari Cemoro Limo sampai hutan lumut ini udah beda vibes. Gitu. Di situ saya sampai berkali-kali lihat jam nih. Saya mastiin ini bahwa ini bukan maghrib gitu kan. Tapi emang hawanya itu hawa maghrib. Saya lihat masih 3:30. 3:30. Harusnya matahari juga masih ada tuh. Betul, masih kelihatan tuh. Gitu. Ya nggak tahu kenapa. Di situ saya pengen buru-buru cepet deh keluar dari hutan ini gitu. Dan memang beberapa kali saya tadinya nggak mau nengok ke belakang nih. Karena emang kebetulan di situ jalan paling belakang, enggak kan? Saya gini, jadi kan dari 9 orang, yang 5 itu udah di depan semua dan itu jauh. Yang 5, 6, 7 saya sama pasangan saya nih, partner saya. Belakangnya dia ada belakang lagi ada guide saya sama peserta. Satu orang. Tapi itu jauh banget menurut saya. Itu bisa sampai beda 2 jam. Ya udah, ini mau gak mau kita di tengah-tengah sendirian. Gitu. Saya bilang sama pasangan saya pokoknya, kalau bisa jangan banyak istirahat. Gitu. Tapi saya nggak mau ngomong ke dia bahwa di belakang kita ada yang ngikutin. Betul. Gitu. Dan kebetulan saat itu partner saya ini lagi halangan. Saat itu lagi halangan. Gitu. Dan memang kalau saya ngeliat dari intensi makhluk yang mengikuti kita ini mau ngejailin partner saya sebenarnya, bukan ngejailin saya, tapi saya ngeliat duluan gitu. Kalau boleh ngegambarin sosoknya, ini sosoknya tinggi besar, hitam warnanya. Pernah lihat ini nggak? Apa namanya film
Film Terus. apa ya? Harry Potter apa Lord of the Ring ya yang jadi Gandalf tuh. Bukan ya, Game of Thrones. Ada Gandalf tuh, sosoknya kayak gitu. Badannya besar kan segala macem tuh. Tapi memang wajahnya nggak jelas. Oke. Dia di belakang, jalannya itu nyamping. Besar gitu kan. Jadi kayak kalau bahasa sekarang anak-anak sekarang kayak ayo Iya, gitu. Gitu-gitu. Tapi emang ini saya nggak mau terlalu dekat gitu. Ya udah jalan segala macam. Itu hutan lumut memang terasa panjang banget. Itu kayak hutan bener-bener panjang di situ. Panjang. Dan saya lihat lagi nih jam nih, apakah ini kok kayak tiba-tiba maghrib. Udah gelap aja gitu. Udah gelap, Okay. bener-bener hutan itu gelap. Saya lihat masih jam 5, masih jam 4.15, setengah 5 kurang. Kok kayak maghrib ya? Saya bilang lagi ke partner saya, ayo kita jalan cepet gitu kan. Iya. Buat ngejar yang di depannya tadi. Buat ngejar di depan sama buat ya biar sampai deh ke camp area deh. Gitu kan. Di tengah perjalanan dengar suara orang hajatan Di gunung. Di atas gunung. di atas gunung. Tadinya gini, tadinya di situ kita nggak parno, mikir, udah dekat kampung nih, ada suara hajatan soalnya, gitu. Terus. Kebetulan, nah itu saya ngomong ke partner saya, kamu denger? Iya denger, oh berarti udah dekat, gitu kan. Tapi kok ini makin gelap hutannya ya, saya lihat jam, masih jam 4:30 kurang kok, gitu. Itu panjang tuh suara hajatan tuh. Tapi nggak lama saya sadar, ini bukan suara hajatan. Karena di atas itu nggak mungkin ada pemukiman warga. Ya, satu itu. Menurut saya ini masih jauh dari pemukiman warga. Dua, nggak terdengar suara alat musik modern. Bener-bener yang tradisional Tradisional, semua. ya kayak gamelan gitu kan, kayak seruling gitu. Tapi suara hajatan cuman heboh dan itu kencang suaranya, bener-bener kayak ya kencang banget, kayak deket banget gitu. Jadi kayak ini ya, kayak ingat film KKN Desa Penari gitu-gitu kali ya. Hampir sama kayak gitu. Kan tiba-tiba ada instrumen-instrumen Iya, kayak gitu. hampir sama. Tapi memang ini khas Jawa Timur banget. Oh iya. Hajatannya. Hajatan Jawa Timur dan itu panjang menurut saya tuh. Sampai akhirnya kita ngelihat sisi danau itu di sebelah kiri. Oh ini danau nih, udah deket gitu kan. Udah dekat, ayo. Saya bilang kayak itu kan, ayo kita cepet jalan. Karena danau udah kelihatan, udah jalan. Tapi kok masih kayak jauh banget gitu. Masih jam 5 kurang kita belum sampai. Masih di hutan itu. Ada lagi ketemu sosok yang memang. Tapi sorry itu tracknya track ini kan, track jadi kan? Tracknya sebenarnya ya ini sih jelas. Iya, jelas, emang kelihatan sering dilalui orang. Oke. Gitu, jelas banget. Jadi Bukan memang buka jalan. nggak ada persimpangan segala macam gitu kan, nggak ada persimpangan. Ya udah kita jalan segala macam tuh. Di depan juga ada kayak sosok yang kayak nyegat sebenarnya. Jadi kita lagi jalan cepet tiba-tiba kaget gitu kan. Ya udah saya nggak mau ngeliat, saya berusaha nunduk aja gitu, nggak yang namanya ini. Kebetulan memang pas nyampe di ujung itu sebelum camp area baru ada pertigaan. Pertigaan ini kalau ke kanan itu udah arah ke bawah, ke kiri ke camp area sama danau. Emang kebetulan camp area itu di danau tuh. Udah kita sampai situ, alhamdulillah jam 5 tuh kita sampai. Ya udah capek segala macem, terus kayak intinya lega deh, bisa ini. Dan memang kayaknya teman-teman ini juga banyak cerita-cerita nih di hutan lumut termasuk kita gitu, tapi kita nggak mau cerita di situ. Gitu udah akhirnya malam, maghrib, kita makan malam segala macem. Ini ada satu kejadian yang memang saya juga kaget gitu. Tapi ini berarti udah di camp danau itu udah kumpul yang 2 rombongan tadi? Belum, yang rombongan satu lagi belum sampai. Oh masih di belakang? Masih di belakang gitu. Baru hanya rombongan kami yang baru sampai. Kebetulan teman kami juga sama guide kami belum sampai tuh. Dia baru sampai jam 7 malam, beda 2 jam. Itu juga sama, dia udah ngalamin segala macam, ya udah halu lah segala macam gitu kan. Karena memang ya namanya di hutan malam-malam itu kan gak direkomendasikan. Gitu. Nah di sini, jadi kalau saya boleh cerita, ada satu orang dari grup lain namanya Ambon. Tapi bukan orang Ambon. Dia mengenalkan diri sebagai Ambon. Padahal bukan orang Ambon. Nah, di malam sebelumnya, orang ini terkenal dengan bawel orangnya. Wah, pokoknya ngocol deh, jenaka segala macem, selalu ngelawak gitu-gitu kan. Nah, terus di situ, di camp area itu saya ketemu dia.
Saya nggak kalau tim dia udah nyampe gitu kan. Oh itu bukan satu rombongan yang bersembilan si Ambon itu bukan? Bukan. Itu rombongan beda. Saya nyapa dong di situ dong. Weh bang udah sampai gitu. Nah yang saya bingung adalah kenapa Bang Ambon ini yang tadinya bawel, ngelawak, aktif. Ya. Aktif. Dia kebetulan lagi benerin apa sih tenda gitu, pasak lagi dibenerin sama dia segala macam. Saya nggak tahu kenapa tuh. Pas saya bilang bang udah pada sampai, dia cuma nengok gini doang. Gitu. Nengok. Oh saya pikir mungkin capek kali nggak mau ngobrol aja udahlah saya tinggal. Iya bisa jadi. Gitu kan. Ya udah di situ. Yang ngelihat Bang Ambon ini kebetulan bukan cuma saya. Ada satu lagi namanya Mbak Aan, itu dari kelompok kita tuh. Mbak Aan ngelihat, Mbak Aan juga ngomong, Ambon udah sampai. Temannya baru yang bener-bener temennya datang nih. Datang nanya. Rombongannya dia. Rombongannya dia belum pasang tenda tuh, udah dipasang tenda segala macem. Dia malah nanya ke kita, Ambon udah sampai belum gitu. Terus saya ngomong, udah di situ lagi benerin tenda. Kata guide saya, itu bukan tenda mereka, itu tenda kita. Gitu kan. Terus enggak tadi ada di situ saya bilang, Bang Ambon lagi benerin pasak. Itu Mbak An juga ngelihat ngomong gitu kan. Gitu. Tapi real banget gitu pas dipanggil beneran, maksudnya wujud mukanya si Ambon. Ambon. Kalau saya ngeliat Ambon. Karena gini, dia itu naik gunung pakai jaket ojol. Naik gunungnya. Di malam pertama kita kenal pakai jaket ojol itu dia. Di situ juga pakai jaket ojol. Lagi benerin tenda segala macam. Cuman mungkin saya mikir ya dia lagi capek kali nggak mau saya ajak ngobrol, ya udahlah saya tinggal. Katanya kata temannya Ambon itu di belakang. Jauh di belakang. Dia juga sama ngawal temennya yang memang sakit. Nggak bisa cepet-cepet. Nggak bisa cepet-cepet. Gitu ya udah tuh di situ suasana kalut tuh. Yang jadi saya bertanya-tanya nih yang tadi saya lihat siapa. Gitu. Saya sampai berkali-kali bilang ke Mbak juga ngeliat kan, iya aku ngelihat itu Ambon di situ. Gitu kan. Kata temannya enggak, Ambon belum nyampe, Ambon di belakang kita Mbak jauh. Gitu kan. Ya udah kebetulan karena ini takutnya tersasar apa gimana kan, takutnya tersasar atau cedera apa gimana. Ada salah satu tim kami yang memang peserta juga ini punya telepon satelit ceritanya. Dia nelpon base camp bawah. Kasih tahu kalau ada nama Ambon, tolong dikabari gitu kan, takutnya hilang apa gimana. Udah nelpon segala macam. Jadi situ masih banyak yang nanya saya tuh. Sampai saya tuh takutnya gini, dikiranya saya bohong. Kamu jangan ini, sampai saya gitu-gituin. Enggak, itu tadi saya lihat itu Ambon kok, Mbak An juga ngelihat. Ya, masalahnya juga bukan cuma satu orang ya harusnya. Alhamdulillahnya bukan saya doang yang ngelihat. Harusnya istilahnya bisa diterima gitu. Betul. Terus memang di beberapa kesempatan ini kita kayak dengar suara orang teriak-teriak dari dalam hutan itu. Tapi samar-samar banget. Samar-samar. Di situ. Akhirnya Ambon ini sama temennya bener-bener datang jam 11:30 malam. Lama ya? Dari jarak jam 7 malam tuh yang saya ngelihat pertama kali. 9, 10, 11, setengah 12. Setengah 12 malam. Dan dia dengan kondisi yang capek, bingung, ya penuturan. Dia pagi-paginya nih, baru cerita pagi-paginya, disasarin. Dia sendiri tapi? Dia berdua sama temennya. Temennya tuh sakit. Intinya berapa kali dia melewati tempat yang sama katanya. Oh jadi kayak cuma diputerin situ lagi, di titik situ lagi gitu? Terus saya baru ngomong. Soalnya tadi malam sih ngeliat abang di situ. Enggak, ini saya kesasar. Dan di saat malam itu dia nggak pakai jaket ojolnya. Dia pakai flanel. Pakai flanel. Itu kan dia bilang jaket ojol dia basah lah apa gimana. Akhirnya nggak dipakai. Saya bilang, saya ngeliat abang tadi malam lagi benerin tenda. Gitu, digituin kan. Nah, saya nggak tahu itu yang saya lihat siapa di situ. Makanya di malam itu ya pas mencekam segala macam ya kita berusaha buat nggak ingat-ingat itu sih. Oh iya, oke. Udah gitu aja. Betul ya udahlah. Yang penting kalau emang mau cerita nanti tar aja di bawah gitu. Tapi ya tetap saya bertanya-tanya yang saya lihat ini siapa sebenarnya. Gitu. Tapi itu ada ini nggak, maksudnya dari si Ambon itu tadi setelah kan gimana ya, orang kalau diserupai itu kan ada ceritanya tuh gimana gitu. Betul. Ya memang kan kita sama-sama tahu ya makhluk ini kan, makhluk gaib ini punya kemampuan menyerupai seseorang. Betul. Gitu kan. Dan memang saya juga nggak tahu nih kenapa harus Bang Ambon yang diserupai nih. Gitu. Dan memang
di hutan lumut ini Bang Ambo juga cerita. Dia ini memang kayak ditarik dari belakang supaya Si Ambon itu. jalannya lambat. Pokoknya dia ngerasa berat banget di situ. Terus kayak banyak manggil-manggil di situ. Bon gitu manggil-manggil gitu. Jadi padahal dia orang terakhir. Dia ngomong, saya orang Harusnya terakhir. nggak ada yang manggil dong kalau orang Iya, terakhir. Oke. betul. Kasarnya gini, dia ini dijadikan sweeper. Sweeper itu kan orang yang memang ngelihat kan bener-bener mastiin nggak ada orang yang tertinggal gitu. Nah dia orang terakhir dan berapa kali kayak ada yang manggil gitu kan. Termasuk saya juga sempat ada yang manggil tapi ya saya langsung bukan ya pokoknya ya udah jangan didengerin deh. Ya pokoknya intinya kalau panggilan yang memang nyata itu kan pasti rasanya juga beda gitu kan. Iya, Oke. betul. Jadi ya kalau di runut ya mungkin awalnya itu gara-gara tulang itu yang memang kita nggak sengaja ngelanggar apa gimana dan Oh, itu di bawah kejadian. tadi ya. Terus pas sampai itu kan Ambon sampai sekitar jam 12-an. Itu anak-anak udah pada istirahat atau masih Belum, semua kita nunggu Masih kabar. nunggu. Kita nunggu kabar karena bahkan gini. Dari ada temannya Bang Ambon itu dia ngomong sampai jam 12 Ambon belum sampai kita harus susulin ke hutan itu. turun lagi? Jatuhnya naik. Oh, naik. Itu jatuhnya naik. Karena kan ini turun, kita arah turun dari puncak. Oh. Jadi puncak itu hutan lumut itu jatuhnya naik, nanjak gitu. Nah, termasuk guide saya juga ngomong, "Yaudah saya bantu, saya ikut nyari." Gitu. Kita harus nyari nih gimana pun teman kita ini jangan sampai kenapa-napa di dalam hutan. Apalagi jam segitu ya. Betul, jam-jam rawan tuh. Jam 11 pokoknya temannya bilang, "Jam 12 belum sampai kita harus susulin." Udah kita udah bentuk tim waktu itu 5 orang tuh, tapi memang rata-rata itu guide dan memang berpengalaman lah. Gitu jadinya ya udah alhamdulillah memang jam setengah 12 itu Bang Ambon tuh datang. Ya dengan kondisi memang udah kecapean. Udah ya intinya misuh-misuh lah pas sampai situ lah. Gitu kan capek segala macem. Kita juga nggak expect yang namanya Bang Ambon ini termasuk orang yang sering naik gunung. Dia cerita udah ke gunung Harusnya ini. udah ini ya, maksudnya Harusnya gitu. secara kekuatan dia juga pasti Betul. udah mumpuni ya. Betul. Dan memang dia sudah beberapa kali ke Argopuro tapi baru ini katanya disasarin. Kena treatment seperti itu. Disasarin dan kata dia gini, dia cerita sebenarnya jam 7:30 dia udah sampai di pertigaan itu. Yang tinggal belok kiri doang. Dia belok kiri, bener-bener belok kiri. Lah harusnya nyampe dong belok Nah kiri. harusnya kan sampai bahkan dari pertigaan ke camp area itu sebenarnya jaraknya nggak jauh, nggak sampai 5 menit. Oh iya, kelihatan dong harusnya. Dia udah sampai katanya, udah sampai nggak tahu kenapa kok ini panjang. Ya udah sampai situ 11:30 apa gimana tuh. Buset. Itulah ceritanya. Tapi dari situ maksudnya ada kejadian-kejadian kayak gitu. Ada ini gak sih kayak trauma naik gunung gitu-gitu segala macam? Sebenarnya kalau trauma sih alhamdulillah nggak ada ya. Karena memang baik lagi, alhamdulillah memang kejadian ini nggak sampai bikin misalkan sakit atau kasarnya nggak sampai ya amit-amit jangan sampai kesurupan gitu kan. Nggak, kan ada beberapa cerita orang yang ngalamin hal goib bahkan sampai rumah. Ke bawah Diikutin sampai ke rumah tuh ada beberapa tuh. Kalau saya sih alhamdulillah ya udah berhenti di situ. Jadi Cukup. Pas turun dengan kondisi baik, layaknya kita berangkat gitu aja ya. Jadi memang balik lagi ya niat kita naik gunung kan bukan buat Yang aneh-aneh. bukan buat musik mereka juga atau bukan buat membuktikan emang bener di gunung ini ada ini bukan. Kita balik lagi memang ya selama kita menghormati kearifan lokal, intinya hal-hal yang nggak boleh ya jangan dilakuin, gitu kan. Terus pas udah turun itu kan ketemu lagi nggak sama si Ambon itu? Ya kita ketemu di bawah di base camp bawah itu kan biasa kan kita bersih makan. Yang sebelum pulang gitu. Sebelum pulang ya udah cerita lagi tuh itu kondisi udah normal lah ya tapi dia cerita dengan segala macam emang menurut dia tuh aneh gitu. Ya dia juga sama menyadarinya ketika di pos Rawa Embik itu ada yang bakar tulang ayam kayaknya. Tapi ada yang ngaku nggak itu? Gak ada yang ngaku, kayaknya mungkin karena semua makan ya. Ya udah asal ketika makan pulang Oh lempar. jadi kayak kejadian yang nggak direncanain. Nggak gitu direncanain ya. sebenarnya. Jadi kayak Sebenarnya nggak direncanain. udah refleks aja gitu. Iya, karena memang kalau di gunung itu kan kalau sampah-sampah kayak tulang, sampah bekas sayuran itu boleh kita buang di situ, kita kubur. Karena kan itu akan membusuk. Oh kecuali kayak yang plastik dan segala macam. Betul, ya. kalau plastik tisu harus kita bawa turun. Itu ya mungkin harusnya kalau tulang ya kita kubur, jangan kita bakar. Gitu.
Dan ya mungkin itu kejadian yang akhirnya selama 2 malam kita ngalamin hal-hal aneh itu sih. Terutama ya saya masih ingat-ingat ya itu kenapa harus ada suara hajatan itu. Suaranya bukan gamelan aja tapi hajatan, bener-bener hajatan, ada suara orang nyanyinya. Dangdut. Dangdut, maksudnya dangdut yang Jawa Timur banget. Gitu, partner saya juga denger gitu, denger. Ya udah kita jalan cepet aja deh, jangan sampai kena maghrib di sini, amit-amit kena maghrib di hutan ini. Jangan sampai ikut dangdutan di situ. Nggak ada kepikiran sih. Karena emang pengennya nyampe, bener-bener nyampe gitu. Yang awalnya kita seneng, udah deket gimana nih, ternyata itu adalah gongnya kali ya. Kalau ini tempat bukan tempat sembarangan nih. Betul. Gitu. Karena ada juga, jadi waktu saya naik gunung waktu lalu itu ada yang bilang katanya kalau di atas sana tuh di Gunung Gede itu ada yang wujudnya kayak kerajaan gitu. Iya, betul. Itu benar. Benar. Jadi yang Gunung Gede itu kan yang terkenal ada Surya Kencana. Nah, iya di atas itu. Surya Kencana. Jadi Surya Kencana itu adalah sebenarnya dulunya tuh pelataran kerajaan halaman. Jadi ada 2 gunung, puncak gede sama satu lagi namanya Gunung Gemuruh. Nah, Gunung Gemuruh ini memang yang terkenal ya banyak makhluk-makhluk gaib yang ada di situ gitu. Kita nggak tahu apa wujudnya, tapi memang terkenal cerita-cerita pendaki itu di situ. Gitu sih, gede juga alhamdulillah memang saya beberapa kali naik tapi ya nggak pernah nemuin hal-hal yang gitu sih alhamdulillahnya. Iya. Cuma dengar cerita aja sih waktu lalu. Saya pun juga pas naik gunung juga aman-aman aja alhamdulillah sih. Sehat sampai bawah. Even dulu naik gunung tuh pakai sendal jepit. Sendal jepit ya. Sendal jepit yang orang kalau naik gunung kan harus proper ya. Iya betul. Pakai sepatu, pakai Jaket. baju yang proper. Ini mah pakai kaos, pakai jaket yang buat nongkrong, Iya, pakai makanya. sendal jepit. Nyampe tapi loh. Nyampe, nyampe betul. Emang mungkin lagi di masa-masa tolol kali itu ya. Ya enggak juga sih. Oh, enggak ya. Enggak juga. Jadi orang kan ada prosesnya itu, anggaplah proses sebenarnya awal-awal. Tapi Perkenalan ya. Kalau seneng ya nanti pasti ganti lagi. Kasarnya gini, upgrade lah gitu. Iya. Akhirnya upgrade. Oke. Terus setelah selesai dari Argopuro itu berarti semua baik-baik aja gitu. Terus Alhamdulillahnya. dari situ ada ini naik gunung lain atau gimana? Nah, kita setelah Argopuro nih dari tim ini nih ada rencana lagi ke Gunung Lawu saat itu. Lawu itu di Lawu itu antara di perbatasan Magetan ya kalau nggak salah dia ya. Oh, masih area timur berarti? Iya, dia perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, Gunung Lawu itu. Jadi jalurnya memang banyak tuh. Nah, kita waktu itu mendakinya lewat jalur Candi Ceto namanya. Oh, udah. Sudah. Oh, Sudah. Iya. Nah, ini dari 9 orang yang mendaki Gunung Lawu nih, kasarnya yang kita reunian itu ada 5 orang. Yang peserta lama. Peserta lama, Oke. betul. Ada 5 orang peserta lama nih. Nah, di situ ada yang namanya Mbak Aan kan. Mbak Aan itu yang sempat lihat sih. lihat itu. Mbak Aan ini naik Gunung Lawu, dia cerita, saya sering kali naik Gunung Lawu ini dilarang. Ada yang melarang. Keluarga. Sama penghuni situ. Penghuni situ. Jadi dia sering dikasih larangan di awal. Kamu nggak boleh naik gunung ini. Gitu. Nah, ini kejadian pas kita nih. Dilarang lagi. Jadi itu bahkan belum pos 1 ya. Itu masih di pertengahan antara base camp lapor sampai ke pos 1. Nah, di tengah-tengah itu ada warung. Tiba-tiba Mbak An ngomong, aku turun ya. Nggak jadi. Nggak jadi naik. Terus. Ya menurut penuturan dia, intinya dia dilarang buat naik gunung itu. Dia tidak diizinkan. Dan dia juga bukan tipe orang yang biarin aja nantangin gitu. Ya Mbak An ini kan kalau dia kan orang Solo ya. Halus dan memang dari mungkin ada hubungan dengan Kesultanan Solo apa gimana sih, nggak paham gitu. Iya. Jadi dia berapa kali naik Gunung Lawu itu memang tidak diperbolehkan, dan dia memang tipe orang yang nggak nekat. Daripada kenapa-napa mungkin kan akhirnya udah nggak naik, dia mundur. Ya di Gunung Lawu ini juga saya ya mengalami hal-hal yang ini sih ya, terutama dalam hal bau ya. Bau. Jadi di sepanjang jalur itu saya hampir selalu menemukan bau menyan. Memang ada.
Ya sebenarnya ada juga sih sama dupa ya. Itu kan di beberapa pos ada dupanya sama ada sesajen kecil ya. Tapi saya nggak pernah tuh yang namanya mau foto, bahkan nyentuh aja saya nggak mau karena saya tahu bukan punya saya gitu. Kadang-kadang bau. Nah dupa ini ada beberapa yang memang nyala, ada yang enggak. Tapi tuh baunya nyengat banget gitu. Berarti memang ada istilahnya apa ya bahasanya? Mungkin kebiasaan orang sana gitu. Iya betul. Jadi kalau dari kearifan lokal di sana sih memang Gunung Lawu itu kan terkenal sering ada ritual-ritual adat lah ya. Jadi di puncak itu memang kalau kita ke puncak itu banyak bangunan di puncak Lawu itu. Ada namanya warung yang terkenal warung Boyem. Oh iya Yang terkenal warung Boyem itu namanya kan nama tempatnya Hargo Dalem. Yang dipikul itu ya. Yang dipikul. Hargo Dalem itu banyak tempat petilasan, banyak tempat buat bertapa gitu kan. Ada juga namanya Sendang Derajat, itu ada semacam sumber air yang memang ya itu kalau menurut masyarakat situ disucikan gitu. Dan yang terkenal adalah Pasar Dieng. Pasar Dieng terkenal sebagai pasar gaib di situ. Nggak ada wujudnya. Ya kalau yang percaya, jadi gini, banyak orang-orang yang memang membuktikan eksistensi dari pasar gaib dengan cara berkemah di sekitar pasar gaib. Tapi diperbolehkan itu? Sebenarnya boleh, tapi resiko tanggung masing-masing. Serem kali. Gitu. Terus? Pernah dengar cerita dari teman saya yang dia ngecamp di pasar gaib, Pasar Dieng namanya, Pasar Dieng itu. Nah dia ketika di dalam tenda itu mendengar suara berisik di luar. Suara pokoknya ramai. Kayak ada keramaian gitu. Betul, kayak ada keramaian. Pasar gitu. Layaknya keramaian segala macam. Dan dia nggak kalau ternyata sedang ada aktivitas di situ. Dan memang ya kita dilarang buat yang namanya ada aktivitas itu pendakian di maghrib atau malam. Jadi kebetulan saat itu saya di puncak itu jam 5:30 sore. Saya mau turun sama yang punya warung ngomong jangan dulu mas, gitu kan. Kalau mau turun nanti aja jam 7:30. Ada warung. Ada warung di atas. Warungnya jualan. Jualan bahkan yang terkenal itu ada nasi pecel. Jadi mirip ya, sorry ya kan belum pernah nih ya. Tapi kalau Papandayan itu kan juga ada tuh. Iya, Papandayan udah lebih proper. Begitu. Iya, kalau Papandayan lebih proper karena memang dia bisa pakai motor sampai puncak gitu loh. Iya, beda. Gunung Lawu juga sama. Di warung di atas itu nggak cuma jualan air, jual makanan, tapi jual makanan ya itu nasi pecel itu pakai telur ceplok. Harganya 15.000, saya ingat banget tuh. Saya bilang murah ya. Ya hitungannya murah sih. Iya, buat di atas gunung yang dia butuh effort buat naik, tiba-tiba jual 15.000. Udah saya dilarang kata teman-teman saya, nantar dulu mas gitu kan, jangan turun dulu gitu. Udah kita manut di situ, kita nurut lah ya. Ya udah nurut dari jam 5:30 sampai jam 7:30 kita nunggu nih ya, hitung-hitung kita istirahat, makan malam segala macem gitu. Dan memang kepercayaan di Pasar Dieng itu adalah kalau kita mendengar hal-hal aneh, contohnya gini, saya ngalamin banget, pakai bahasa Jawa tuh, tuku opo le. Mau beli apa gitu. Saya sebenarnya nggak begitu ngerti Jawa, tapi saya tahu artinya gitu kan. Kalau kita dengar suara kayak gitu, artinya kita ini ditawarkan sesuatu nih. Cara kita menghormati mereka adalah kita buang koin ke jalan. Kalau bawa? Ya kalau bawa gitu. Kalau bawanya cepean. Kalau nggak bawa, ya kita minta maaf aja bahwa kita nggak bawa uang itu atau kita memang nggak pengen bertransaksi lah ya. Iya. Gitu ya. Saya denger tuh, kebetulan di kantong saya cuma ada 200 perak. Tapi ada 200 koin, ya udah saya buang. Dan memang kepercayaannya adalah ketika kita buang koin, kita ambil kerikil 1. Sebagai bukti kita udah bertransaksi, kita kantongin aja. Tapi itu kedengaran suaranya maksudnya, tuku opole. Kedengaran banget, jelas. Dan itu berapa kali kayak dia di belakang gitu tuh. Terus teman saya juga ngalamin. Teman saya pas dengar gitu malah lari, dia kabur. Jadi saya ditinggal sendiri tuh, itu jam 8 malam di Pasar Dieng itu. Nah memang saat itu kan yang mendaki kan anak-anak muda lah ya.
anak-anak muda ya kita nggak tahan buat nggak cerita di tenda tuh ya, kita cerita segala macem. Di malam-malam itu. Iya, lu denger ini nggak gitu kan? Iya denger. Ya udah akhirnya apa ya agak ini juga agak kok kita ngalamin ya di pasar Dieng begitu gitu loh. Dan nggak pengen buat balik lagi sih sebenarnya sih. Berarti pasar Dieng itu ibaratnya tempat lewat aja. Apa tempatnya camp Istilahnya gitu? nggak juga sih ya, kalau di kalangan pendaki ya tempat lewat dari istilahnya dari apa namanya camp area itu kan namanya Gupak Menjangan. Disebut Gupak Menjangan karena di situ ada cekungan air yang mana di Gunung Lawu ini masih banyak menjangan atau rusa-rusa kecil. Nah itu tempat mereka minum di situ tuh. Itu sabana luas, ke arah sana baru ke arah Pasar Dieng sebelum puncak atau sebelum Hargo Dalem. Gitu. Di Hargo Dalem juga sama, banyak bangunan-bangunan yang ya sebenarnya itu kayak buat ritual sih kayaknya ya. Zaman-zaman waktu lalunya gitu ya. Enggak juga, sekarang masih. Sampai hari ini. Sampai ini masih. Jadi memang Lawu ini kan terkenal jalurnya banyak ya. Jalurnya banyak, dia bisa lewat mana aja tuh, ada tuh jalurnya. Tapi gini loh, dengan cerita-cerita kayak gitu kan sebenarnya kayak saya sendiri agak mikir loh. Mungkin ada pertanyaan satu, kenapa sih suka naik gunung? Itu ada pertanyaan yang sampai sekarang saya nggak bisa jawab. Nggak tahu kenapa, intinya senang aja gitu. Sebenarnya pas nyampe gunung mah capek gitu. Capek jalannya, capek apa namanya nyari jalur, iya. capek bawa barang gitu ya. Iya sih. Karena pernah ngerasain jadi ya sedikit-sedikit sebenarnya tahu lah gitu kan. Tapi memang yang namanya hobi susah ya buat dijawab kenapa suka ya. Iya. Untung gue gak hobi naik gunung ya. Ya harus ya beda-beda sih hobi orang ya. Tapi setia kawannya ini apa namanya, setia kawanan itu yang sifat asli seseorang itu akan muncul di gunung biasanya gitu. Tapi pernah ini nggak ngalamin kayak apa namanya jadi si siapa tadi namanya? Ambon. Jadi si Ambon. Sebenarnya bukan kalau tersesat enggak. Tapi kalau diputer-puterin atau ya dibikin kesasar di RS itu aja pernah. Pernah. Kebetulan saat itu Gunung Gede katanya nih. Di Gunung Gede itu kita turun itu udah memang sore. Bahkan kita kena malam di jalan. Di jalur kita kena malam. Ini sebenarnya ini ya, saya sempat kapok juga naik gunung karena saya belum pernah nih yang namanya disasarin. Logikanya kan turun gunung itu kita turun ya. Betul. Nggak bakal yang namanya balik lagi atau di situ-situ aja kita turun tuh harusnya itu. Nah ini maghrib kejadiannya waktu itu. Jam 6:30 kalau nggak salah. Dan memang salahnya juga kita nggak berhenti buat, yang harusnya gini. Kalau kita dari sore ke maghrib, kena malam, kita harus berhenti dulu. Kita harus menghormati, kasarnya gini, ada aturan tidak tertulis itu kita harus menghormati maghrib di situ. Gitu, kita harus berhenti dulu, baru jalan lagi nanti ya jam 7. Iya. Tapi bener sih, saya masih ingat kayak di Gunung Gede memang kedengaran azan juga. Iya, azan kedengaran. Iya. Kedengaran memang. Ya itu, kita salahnya nggak berhenti karena ya udah, saya sempat ngehnya gini. Saya melewati tempat itu 3 kali. Jadi ada satu titik yang mana antara simpang, kan ada jalur namanya Simpang Maleber sama Buntut Lutung di sana. Ya Buntut Lutung sampai Simpang Maleber. Di tengah-tengah itu ada pohon tumbang. Biasanya kan pohon tumbang tuh memang biasa dipakai pendaki buat istirahat kan, buat duduk gitu kan. Ya udah kebetulan kita rest di situ tuh, kita berhenti di pohon tumbang itu. Saya lihat jam waktu itu jam 18.45 gitu kan. Dan dulu saya senang banget tuh yang namanya naik gunung itu bawa coki-coki. Ya, katanya buat ini apa? Buat energi lah ya. Buat energi. Nah, kebetulan saya punya coki-coki terakhir nih. Di situ saya makan. Biasanya saya kalau kayak bungkus-bungkus permen, bungkus coki-coki saya kantongin. Nggak tahu kenapa. Saat itu malah saya buang di dekat pohon yang tumbang itu di belakang. Saya giniin. Dengan harapan ya nggak bakal ada yang lihat lah karena sampah kecil saya buang gini. Gitu. Yaudah, di situ nggak ada keanehan segala macam. Ya keanehan ada satu teman perempuan yang ngerasa diikutin, histeris lah dia segala macam. Dari rombongan saya juga itu teman.
gitu kan. Akhirnya karena dia makin nggak terkontrol, akhirnya digendong tuh dia tuh, digendong biar cepat aja jalannya. Terus nggak lama, saya di pohon yang tumbang itu lagi. Dah. Tapi yang ngomong teman saya, bukan kita udah sampai sini ya, ngomong gitu. Oh, tapi satu rombongan itu. Satu rombongan kita saat itu mendaki ada 12 orang kalau nggak salah. 12 orang. Teman saya ngomong, dia ngomong, kita udah lewatin ini loh gitu. Sampai kita ngotot-ngotot, enggak belum. Enggak, kita udah ngelewatin ini gitu kan. Saya nggak mau ikutan di situ, nggak mau yang namanya enggak kita gitu. Tapi saya tahu nih kita udah lewat sini nih. Saya sadar ada yang salah di sini. Jadi maksud saya kayak dalam hati saya minta maaf kalau ada salah apa gimana yang bikin kita diputer-puter di situ-situ aja gitu. Udah akhirnya kita jalan lagi. Jam 8:30 malam tuh. Ketemu lagi sama pohon yang tumbang itu. Muter lagi. Ya kasarnya ini udah ketiga loh kita ngeliat ini. Makanya. Udah ketiga gitu. Saya masih mikirnya kita salah apa nih. Salah apa gitu. Terus saya ingat kalau saya habis buang coki-coki. Saya ngomong gini. Kalau ini sampai di belakang di pohon tumbang ini ada coki-coki, fix ini kita ada 3 kali di sini nih. Artinya ini ada sampah saya di sini. Nah, saya cobain saya lem, saya lihat, masih ada coki-coki saya. Akhirnya saya ambil tuh. Saya minta maaf. Ya kayak orangnya juga saya maafin saya udah buang sampah di sini, saya minta maaf di situ. Jadi kasihan juga teman udah pada drop segala macem. Akhirnya coki-coki saya kantongin tuh. Terus saya ngomong ke teman saya, di sini ada yang buang sampah nggak apa gimana? Ternyata teman saya itu ada yang buang dia bekas pipis nih. Kan kalau di gunung tuh harusnya pipis aja ya. Iya. Yang penting kita izin. Soalnya kan itu area apa istilahnya alam gitu lah ya. Alam gitu pipis aja yang penting kita izin gitu. Nah, bodohnya dia ini adalah dia itu kencing malah di botol air minum. Di botol kemasan. Iya, botolnya ditinggal sama dia. Terus yang enggak teman saya, lu bukannya tadi kencing di ini, lu taruh situ ya, diselipin sama dia di dalam pohon tuh. Ada pohonnya berlubang gitu ditaruh di situ sama dia. Saya nggak tahu motifnya apa di situ. Akhirnya sama teman saya yang memang lebih senior, lu ambil tapi lu nggak boleh buang itu di sini, harus lu bawa turun. Tadi sama dia mau dibuang. Oh gitu. iya kencingnya. Iya kencingnya gitu kan kata senior saya, jangan dibuang di sini. Lu ini udah salah nih gitu kan. Ya udah akhirnya dibawa sama dia tuh. Udah alhamdulillah setelah habis itu lancar kejadian itu segala macem. Ternyata ya jarak dari situ memang masih agak jauh, tapi kita bisa sampai base camp itu jam 10 waktu itu, jam 10 malam. Itu ya disasarin di situ sih gara-gara sampah sih sebenarnya sih. Iya, kadang-kadang mungkin teman-teman yang baru naik gunung mungkin belum notice ya hal-hal kayak gitu. Maksudnya terkesan sepele tapi memang ada hukuman yang langsung bisa terjadi yang kita nggak sadar. Betul, itu Kak. Itu bahwa sebuah hukuman gitu kan. Iya, makanya hati-hati buat teman-teman yang mau naik gunung, apalagi yang baru-baru pemula gitu, harus hati-hati. Terkait sampah itu memang harus dibawa pulang lagi. Makanya banyak orang-orang turun dari gunung itu bawa gembolan yang notabene isinya sampah. Betul. Iya, terus jaga omongan. Terus jangan berbuat yang tidak-tidak gitu lah paling. Yang normal-normal aja. Ya, normal aja lah pokoknya lah. Naik gunung sampai puncak ya kita menikmati puncak. Betul. Bangun pagi-pagi, udaranya seger, apa segala macam. Iya, yang sepele-sepele gitu aja. Iya, sebenarnya terkesan sepele, cuman ya kasarnya itu kan bukan rumah kita lah ya, gitu loh. Jadi ya ininya kita hati-hati lah kalau di gunung itu. Gitu sih palingan. Iya, mungkin ada pesan nggak buat teman-teman ini? Buat teman-teman yang mungkin baru mau naik gunung gitu. Kalau pesan ya itu aja sih, balik lagi ya, jaga kearifan lokal. Terus juga jaga sampah sekecil apapun itu, mau itu cuman puntung rokok, mau itu cuman bungkus permen, bungkus coki-coki, itu ya intinya kita jaga betul. Kalau memang ada tempat-tempat yang dikeramatkan, misalkan gini, di gunung itu ada beberapa gunung yang memang ada mitosnya gitu kan ya. Contohnya di Semeru. Di Semeru itu ada banyak pohon yang dilingkarin kain catur, kain batik gitu.
kain catur Bali lah ya, dilingkarin. Artinya Ditandain. di pohon itu, di sekitar pohon itu kita nggak boleh melakukan aktivitas apapun. Entah itu buang air kecil, buang air besar, mendirikan tenda, itu nggak boleh. Pohon itu memang dikeramatkan. Jadi cuma lewat aja. Lewat aja, kita lewat aja, kita cukup menghormati. Menghormati juga nggak harus macam-macam kok. Nggak yang harus namanya. Kan gini, saya agak sebel juga ya sama pendaki-pendaki yang ketika melewati hal-hal itu kayak pohon keramat, dia naruh rokok, naruh permen. Iya, paham. Jadi, Mungkin juga tujuan dari mereka Betul. adalah pengen menghormati, menghargai orang yang ada di situ. Yang ada di situ. Tapi sebenarnya mungkin salah. Itu salah, menurut saya sih salah gitu. Kalau yang berhak buat naruh sajen ya cukup Iya. orang-orang situ aja. Kita mah nggak Bukan perlu. dia, iya. Bukan dia harusnya gitu. Di Semeru itu kan ya itu. Kepercayaannya adalah mitosnya kalau kita ngelihat pohon itu ya jangan ada aktivitas di situ. Terus juga di Semeru itu kan ada namanya Ranukumbolo ya. Itu memang spot camping favorit lah. Gitu primadonanya Semeru tuh yaitu Ranukumbolo itu. Di tengah-tengah Ranukumbolo itu ada batu besar, memang saya juga nggak tahu itu asal muasalnya apa, tapi batu itu dipagerin. Batu itu dipagerin, sama di batu itu pun di pagar itu nggak boleh ada aktivitas gitu. Karena memang di situ sesajennya juga beberapa kali diganti lah ya. Karena itu kan memang Semeru ini gunung yang disucikan oleh umat Hindu ya. Beberapa kali ada upacara-upacara yang memang dilaksanakan di situ. Termasuk danau Ranukumbolo itu danau yang cukup disucikan. Kita nggak boleh buat mandi di situ. Ya kita cukup ambil airnya aja di situ, ambil air atau mancing juga itu juga sekedarnya aja, nggak boleh macem-macem. Paling kalau mitos-mitos ya hanya yang begitu-begitu aja sih, nggak terlalu. Ya pokoknya intinya yang lurus-lurus aja lah gitu ya. Lurus aja, betul. Jadi jangan terlalu istilahnya kalau kalian mau membuat hobi naik gunung nggak ada salahnya. Cuma yang harus jaga adalah kalian naik gunung tujuannya adalah untuk menikmati alam, bukan untuk mengganggu alam. Iya betul. Oke, Mas Ijul, ceritanya menarik banget dan tadi juga saya cukup merinding dengar walaupun yang ya nggak sampai istilahnya ketemu dengan wujud yang terlalu nyata. Jangan tapi sampai deh, amit-amit ya. Mudah-mudahan dijauhkan dari itu. Terus mudah-mudahan juga hobi naik gunungnya semakin jauh. Amin. Nanti bisa naik gunung mana? Everest. Waduh, amin itu, amin banget deh. Cita-cita juga kan itu. Cita-cita. Mudah-mudahan bisa sampai sana. Terus gunung mana lagi? Alpen ya? Alpen, iya. Alpen, gunung. Ya, so tau aja gua. Tapi jangan ini ya, Gunung Sahari ya. Gunung Sahari sama Gunung Agung. Gunung Agung. Ya pokoknya mudah-mudahan pencarian naik gunungnya bisa terus berjalan lah ya. Thank you banget malam hari ini. Sama-sama, menarik sekali. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat teman-teman yang mau naik gunung juga. Ya, oke. Thank you sekali lagi buat Mas Ijul ya, dan juga buat teman-teman di rumah. Jangan lupa jika ada cerita tentang kecemasan, kirim cerita Anda di sini ya. Oke, thank you sekali lagi. Terima kasih banyak kita Mas Dargo dan semuanya akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.